Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk teman-teman semua. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada sore hari ini masih bertemu kembali untuk pertemuan ketujuh materi atau perkuliahan Pancasila. Eh, dan di materi ketujuh ini atau pertemuan ketujuh ini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ini minggu kemarin kita sudah bahas tentang masalah dasar negara sudah di pertemuan ke-5, pertemuan ke-6 sudah bahas tentang masalah ideologi negara. Sudah saya share juga beberapa video tentang perbedaan kehidupan di negara-negara uh, yang menggunakan liberalis, menggunakan ideologi terbuka ataupun tertutup, begitu. Nah, sebuah negara itu menetapkan ideologinya itu tentu atas dengan kajian dasar filsafat yang jelas. Artinya sebuah negara itu tidak seperti pilih-pilih tebu dalam bambu gitu ya. Ketika mau merumuskan ideologi negaranya atau menjalankan ideologi negaranya itu seperti apa. Artinya negara itu menetapkan sebuah ideologi itu melalui kajian filsafat secara mendalam. Yang secara kajian filsafat itu apakah ideologi negara itu secara nilai kegunaan, manfaat itu mewakili kehidupan masyarakat Indonesia ataupun secara kajian ontologi, secara secara apa namanya hakikatnya apakah ideologi itu relevan atau uh, secara epistemologi atau apakah bagaimana ideologi itu terumuskan menjadi sebuah sistem pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, sebelum kita bahas tentang masalah Pancasilanya, kita pahami dulu karena filsafat ini agak asing di telinga teman-teman mahasiswa sekalian. Mata kuliah atau mata pelajaran filsafat ini memang cenderung baru ada di perguruan tinggi. Baik, teman-teman mahasiswa, filsafat itu berkaitan dengan kalau berkaitan dengan bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, filosofia, yang memiliki arti cinta kearifan atau kebijaksanaan. Ya. Jadi filsafat itu adalah sebuah kebijaksanaan, kearifan ketika dalam memutuskan sesuatu, ketika dalam mengambil tindakan, itu berfilsafat. Jadi arif, bijaksana itu berarti ketika kalian bertindak arif, ketika kalian bertindak bijaksana, itu berarti kalian sedang berfilsafat. Ketika kalian menimbang-nimbang antara baik dan buruk, berarti kalian itu sedang berfilsafat. Ketika kalian menimbang-nimbang banyak manfaat atau mudaratnya, berarti kalian itu sedang berfilsafat. Nah, itu filsafat dalam bahasa aslinya. Kemudian, dalam perkembangannya, filsafat itu bukan semata-mata untuk mencari kebenaran. Ya, bukan sekedar untuk menimbang-nimbang mana baik, mana buruk, bukan sekedar mana manfaat, mana mudarat, sehingga itu yang diambil sebagai sebuah jalan kebenaran. Tapi jauh ke depan, filsafat itu lebih dari lebih sebagai sebuah pandangan hidup, way of life. Nah ini, jadi filsafat itu adalah sebuah kebijaksanaan, kearifan, atau itu keputusan yang kita ambil, yang itu kita jadikan sebagai pegangan hidup atau way of life kita. Nah, begitupun Pancasila. Filsafat Pancasila itu adalah uh, sebuah kebenaran. Bagaimana membuktikan sebuah kebenaran dari nilai-nilai sila atau sila-sila Pancasila itu sebagai sebuah dasar negara yang dijadikan pegangan hidup, way of life dari masyarakat Indonesia. Nah, ini. Jadi filsafat ini cenderung untuk mencari bagaimana sih kebenaran dari nilai-nilai Pancasila ini, gitu loh. Nah, sehingga kok bisa bertahan dijadikan sebagai dasar negara kita sampai saat ini. Gitu. Jadi ini cenderung untuk membuktikan kebenaran dari sila-sila Pancasila itu. Oke. Selanjutnya, mahasiswa sekalian, pada hakikatnya jangankan sebuah negara,
kita sebagai individu manusia itu juga punya pandangan hidup. Ya. Ketika kita sebagai individu punya pandangan hidup, maka sebuah bangsa pun sebagai kumpulan dari sekelompok individu, sekelompok orang itu juga pasti punya pandangan hidup bersama. Ini, kamu punya pandangan hidup, ya. Kalian punya pandangan hidup masing-masing. Yang kadang hidupmu itu berbeda dengan orang yang lain. Ini, kalian ada orang yang lebih suka nasi padang dibandingkan sate, yaitu pandangan hidupmu, orientasimu. Gitu loh. Itulah cara berfilsafatmu. Kamu punya alasan-alasan untuk memberikan kebenaran dalam diri kamu bahwa nasi padang itu lebih enak daripada sate. Nah, ini jadi lapar nih kita ya. Udah sore-sore bicara nasi padang sama sate ini. Nah, ada pandangan hidup sehingga kita memilih suatu kebenaran untuk kita jadikan dasar untuk berperilaku, untuk kita jadikan mengambil keputusan. Di pertemuan sebelumnya saya bilang, orang pilih Avanza daripada Xenia, walaupun bentuknya sama, strukturnya sama, tapi harga berbeda, lebih mahal Avanza. Orang lebih memilih Avanza daripada Xenia. Itu juga pasti punya pandangan hidup, mempunyai dasar kebenaran sehingga dia memilih Avanza daripada Xenia. Ini. Dan orang berbeda-beda. Kumpulan orang yang berbeda-beda tadi, kalau kemudian menjadi sebuah bangsa, ada suatu hal yang disepakati. Sekelompok orang ini tadi, ketika hidup bersama, sehingga hal yang disepakati itu terjadi menjadi pandangan hidup. Nah ini. Nah, pandangan hidup. Menjadi ideologi kalau dalam pertemuan sebelumnya. Atau menjadi dasar negara dalam pertemuan kelima. Nah ini. Dan Pancasila itu adalah kesepakatan bersama dari seorang individu-individu yang memiliki filsafat individunya masing-masing dalam kehidupannya, tapi kemudian ketika mereka berkelompok, mereka membentuk suatu sistem pengetahuan, membentuk suatu pandangan hidup bersama, sehingga itu terumuskan menjadi dasaran ideologi negara. Nah ini. Filsafat adalah hasil tinjauan manusia tentang dirinya, menggunakan pikiran, rasa, dan keyakinan. Nah, ini. Kamu pasti punya alasan secara rasa, secara pikiran, secara keyakinan, ya seperti saya bilang tadi, kenapa pilih nasi padang daripada sate. Nah, ini. Begitupun negara. Negara ini mempunyai pemikiran bersama dari bangsanya, dari rakyatnya, memiliki rasa kebersamaan, memiliki keyakinan yang sama terhadap sebuah ideologi yang harus ada, yang harus muncul untuk mengatur kehidupan yang bersama tadi. Ini pada hakikatnya filsafat itu mencari hakikat nilai dan kebenaran untuk dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Orang hidup bersama, berkelompok, itu tidak bisa menggunakan nilai kebenaran pribadi untuk mengatur kelompoknya, tidak bisa. Maka harus ada kebenaran kelompok, kebenaran bersama yang dijadikan nilai, yang dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersamanya tadi. Nah ini, ya. Nah untuk itulah sebuah ideologi, sebuah dasar negara dibutuhkan, gitu loh, untuk mengatur, untuk memberikan pandangan, untuk memberikan dasar. Nah disitulah peran Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Oke, sebelum ke filsafat, Pancasila sebagai suatu sistem. Ya, kita buktikan dulu Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila itu adalah suatu rangkaian sistematis, maksud sekalian. Di awal pertemuan dulu saya bilang, Pancasila itu memang harus jumlahnya 5. Hilang satu, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau ideologi negara. Kenapa? Karena ini sudah merupakan sebuah sistem. Seperti mata rantai, hilang satu maka putus rantai itu. Ini. Apa bukti Pancasila sebagai sebuah sistem? Pertama, Pancasila itu sifatnya organis. Sila Pancasila tidak saling bertentangan dan tidak dapat berdiri sendiri. Sila 1, 2, 3, 4 itu tidak saling bertentangan. Tidak ada sila yang saling menjatuhkan sila yang lain. Tidak ada sila yang dapat berdiri tanpa adanya sila yang lain. Itu. Pertama, sifatnya organis. Yang kedua, hierarkis. Ya. Karena tadi sudah tidak saling bertentangan, tidak dapat bersendiri, maka hubungan antar sila itu sifatnya hierarkis, bertingkat. Ini. Bertingkat. Jadi hierarkisnya begini. Nih.
Sila satu menjadi dasar bagi 4 sila di atasnya. Sila kedua didasari oleh sila pertama dan menjadi dasar 3 sila di atasnya. Sila ketiga didasari oleh sila pertama dan kedua dan menjadi dasar bagi sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari oleh sila satu, 2, dan 3 dan menjadi dasar sila kelima. Sila kelima inilah menjadi cita-cita dari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini sebuah sistem yang tidak bisa hilang salah satunya. Tanpa ada sila pertama maka sila 2, 3, 4, 5 maka nggak ada. Begitu terus, seperti itu. Itu yang artinya sifatnya hierarkis. Hubungannya bertingkat dan saling berurutan. Ketiga, Pancasila itu memiliki sifat saling mengisi. Sila yang satu, setiap sila dikandung dalam 4 sila yang lainnya. Setiap satu sila itu mengandung, didasari atau mendasari bagi sila di bawahnya atau di atasnya tadi. Nah, ini yang dikatakan bersifat saling mengisi. Oke, ini Pancasila yang sifatnya ini. Di sini sudah sering saya sebutkan. Sila ketuhanan itu menjadi dasar bagi kemanusiaan. Bagaimanakah menghargai hak dan kewajiban kalau dasarnya tidak ketuhanan? Karena hak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Bagaimana kita menentukan bagaimana itu hakmu, ini kewajibanmu. Gitu. Tanpa kita paham tentang kaidah-kaidah agama. Bagaimana mungkin kita mau bersatu, ya, bertoleransi, menghargai satu sama lain kalau dasarnya tidak agama dan dasarnya tidak penghargaan atas hak dan kewajiban, keberadaban. Sila keempat, musyawarah, kedaulatan rakyat itu tidak mungkin terlaksana kalau rakyatnya nggak bersatu. Rakyatnya nggak manusiawi, nggak beradab, itu nggak akan terlaksana kedaulatan rakyat ini. Rakyatnya nggak beragama, nggak akan terlaksana. Dan sila kelima, keadilan sosial ini nggak mungkin tercapai kalau rakyatnya nggak bertuhan, rakyatnya nggak beradab, rakyatnya nggak bersatu, dan kedaulatan rakyat tidak dijunjung tinggi. Nah, ini sistem yang sifatnya penjelasan dari sifat hierarkis, organis, dan saling mengisi tadi. Oke, selanjutnya untuk prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sebuah kebenaran bangsa Indonesia, sebagai sebuah kebijaksanaan, sebagai sebuah kearifan yang kemudian dirumuskan menjadi ideologi negara, itu memiliki prinsip-prinsip filsafat. Ya. Dia harus memenuhi prinsip-prinsip filsafat untuk bisa dikatakan sebagai Pancasila itu relevan dan layak, benar, memiliki sistem pengetahuan, bermanfaat, memiliki nilai guna ya, bagi bangsa Indonesia. Pertama, prinsip filsafat Pancasila adalah kausa material. Sebab yang berhubungan dengan materi bahan. Ada enggak materi bahannya? Atau jangan-jangan Pancasila itu hanya di karang-karang semata. Yang kedua berkaitan dengan kausa formalis. Ada enggak nilai atau bukti kebenarannya? Ketiga, kausa efisiensi. Sebab yang berhubungan tentang pelaku. Adanya sesuatu. Ada enggak orang yang merumuskan? Ada enggak orang yang melakukannya dulu? Ada enggak orang yang mengembangkan perilaku-perilaku bertuhan, beradab, bersatu, kedaulatan rakyat, dan keadilan tadi? Ada nggak orang yang merumuskannya? Yang terakhir, kausa finalis berhubungan dengan tujuan. Ada nggak tujuannya Pancasila itu dirumuskan? Nah, berkaitan dengan prinsip filsafat Pancasila ini, maka ini yang menjadi prinsip dari filsafat Pancasila. Apa bahan dari Pancasila? Kausa materialisnya, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi Pancasila itu bukan semata-mata diciptakan. Nah, ini berkaitan dengan kausa material. Karena harus memenuhi prinsip filsafat. Prinsip yang pertama adalah kausa materialis. Pancasila itu tidak diambil dari nilai-nilai bangsa lain. Karena diambil dari nilai-nilai sosial yang ada dalam bangsa itu sendiri. Tidak diadopsi Pancasila itu. Tidak diadaptasi juga. Ini. Bertuhan, beradab, bersatu, kedaulatan rakyat, dan keadilan, itu memang sudah dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Baik ketika masa kolonial, penjajahan, ataupun sebelum masa itu, masa kerajaan. Kausa formalis, yang berkaitan dengan tata nilai, bukti kebenarannya. Pancasila dalam pembukaan undang-undang membuktikan bahwa
sila-sila dalam Pancasila itu sudah mewakili kebenaran formal, kebenaran uh, yang merupakan konsensus, dan kebenaran agama sebagai kebenaran yang hakiki. Artinya, 5 sila Pancasila itu secara konsensus itu sudah diakui kebenarannya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan secara agama, sila-sila Pancasila itu tidak bertentangan dengan kaidah nilai agama manapun. Ada agama yang apa namanya menganggap keadilan sosial itu adalah sebagai sebuah perbuatan tercela, bid'ah, dosa atau haram. Adakah agama yang menganggap sebagai kedaulatan rakyat itu adalah sebagai perbuatan tercela, bid'ah atau haram? Ada tidak sebuah negara yang mengagungkan persatuan, mengagungkan toleransi, dianggap sebagai sebuah sesuatu yang bid'ah, haram atau dosa? Atau negara yang menghargai hak dan kewajiban, atau negara yang menghargai bagaimana berkeyakinan dan beribadah. Nah, ini. Artinya secara kausa formalis, Pancasila memenuhi kriteria kebenaran formal, konsensus masyarakat, dan kebenaran agama sebagai kebenaran yang hakiki. Kausa efisiensi yang berkaitan dengan pelaku. Ada enggak orangnya, ada enggak lembaganya yang kemudian menyusun atau merumuskan. Maka dalam kausa efisiensi, BPUPKI dan PPKI serta panitia 9 itu yang menyusun merumuskan Pancasila menjadi dasar negara, yang merupakan perwakilan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia saat itu. Kausa finalis, ada enggak tujuan? Tujuannya adalah menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia merdeka. Ini. Jadi secara prinsip Pancasila, secara prinsip filsafat, Pancasila memenuhi. Ini. Oke, ini inti esensi. Ini sama dengan pertemuan sebelumnya. Oke, terakhir untuk materi filsafat, ini berkaitan dengan dasar ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi, karena ini dasar pengkajian filsafat. Dasar ontologi, apa itu ontologi? Hakikat. Apa hakikat dari sila-sila Pancasila itu sendiri? Hakikat utama dari Pancasila, sila-sila dalam Pancasila, itu hakikatnya adalah seperangkat ideologi, seperangkat dasar yang menunjukkan, yang memberikan pemahaman, yang membuka mata kita semua bahwa manusia itu adalah makhluk monopluralis. Sekaligus sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah makhluk yang beragama, dia makhluk Tuhan. Sekaligus dia makhluk monopluralis, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk berpolitik, makhluk individu, makhluk sosial. Yang ketika dia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk politik, makhluk Tuhan, maka harus ada sebuah dasar, harus ada sebuah kaidah yang mengatur kehidupan bersama supaya tidak terjadi perselisihan, supaya tercipta kehidupan yang harmonis, baik secara harmonis secara sesama manusia, habluminanas, maupun harmonis hubungannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, habluminallah. Gitu. Hakikatnya adalah manusia sebagai makhluk pluralis dan makhluk Tuhan. Kemudian dasar epistemologi. Apa dasar epistemologi dari Pancasila? Apa itu epistemologi? Ini berkaitan dengan bagaimana pengetahuan, bagaimana rumusan sistem pengetahuan dari Pancasila itu sendiri. Ini. Oke. Di sini membuktikan bahwa Pancasila bersifat rasional. Dia tidak sesuatu yang mistis, tidak apa namanya, tidak sesuatu yang berlebihan untuk dicita-citakan. Pancasila juga merupakan sistem yang bersifat a posteriori, empiris. Artinya bisa dinilai, bisa diukur, bisa dipikirkan secara logis. Ini. Artinya Pancasila itu adalah sistem pengetahuan yang bisa diukur, bisa dipahami, bisa dikaji secara rasional atau secara empiris. Terakhir, dasar aksiologi. Apa nilai guna? Bagaimana nilai kegunaan, nilai praktis? Nah, bagaimana nilai-nilainya? Nah, dasar aksiologi Pancasila itu bahwa Pancasila itu adalah sebuah keberhargaan, kebaikan, godness, worth,
gitu ya. Nah, bahwa Pancasila itu harus dijunjung tinggi. Nilai-nilai yang disepakati oleh konsensus, nilai-nilai yang disepakati yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, gitu. Yang berarti ketika itu disepakati, itu berarti merupakan kebaikan bersama, kebaikan yang disepakati. Ya. Dan ketika kebaikan itu disepakati, maka itu sebuah nilai yang berharga. Kenapa? Nilai itu dijunjung tinggi, diyakini dia oleh masyarakatnya. Nah ini, oke. Itu tentang filsafat Pancasila, maksud sekalian. Nah, lebih lengkapnya nanti bisa kalian baca di buku uh, Pancasila dari Dirjen Bilmawa. Ya, ini sudah mau maghrib sepertinya. Jadi perkuliahan saya tutup dulu. Uh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk ada pertanyaan, silahkan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.